Hai, perkenalkan nama saya Regina Clarissa. Dengan NIM 073002500123 dari Prodi Teknik Pertambangan Rugua Praktikum Kimia kelas TTD. Nah, dibuatnya video ini bertujuan untuk menjelaskan bab 6 kesetimbangan kimia sebagai tugas remedial kuis. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, nggak ngerti apa-apa. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk mengamati dan membuktikan gejala pergeseran kesetimbangan yang terjadi dalam suatu reaksi. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa reaksi kimia terkadang tidak berjalan sampai habis, melainkan berhenti di titik tertentu di mana reaktan dan produk seolah-olah diam namun sebenarnya tetap aktif bereaksi? Nah, itulah yang kita sebut kesetimbangan kimia. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu percobaan paling ikonik dan paling cantik di dunia kimia dasar, yaitu kesetimbangan besi tiosianat. Saya akan menjelaskan pergeseran kesetimbangannya pada pembentukan kompleks besi tiosianat. Kita akan melihat bagaimana pengenceran mempengaruhi sistem ini dan menggunakan alat spektrofotometer untuk mengukur konsentrasinya secara akurat. Kita nggak cuma mau melihat bagaimana warnanya berubah, tapi kita mau ngetes seberapa baper si reaksi ini kalau kita kasih air lebih banyak alias kita encerkan. Pertama, kita siapkan larutan standar. Bahan kita cuma dua. Yang pertama itu adalah larutan besi yang warnanya kuning pucat. Yang kedua adalah larutan tiosianat yang bening banget kayak air mineral. Saat kedua bahan ini dicampur, warnanya langsung jadi merah darah yang sangat pekat. Padahal tadinya bening dan kuning muda. Zat merah inilah yang jadi bintang tamu kita hari ini. Di dalam gelas ini mereka lagi dalam posisi setimbang. Ada yang jadi merah, tapi masih ada juga sisa-sisa kuning dan bening yang nggak terlihat karena ketutup warna merahnya. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Kita bakal bikin seri pengenceran. Di tabung pertama kita isi larutan merah asli. Tabung kedua kita kasih sedikit air. Tabung ketiga airnya lebih banyak lagi, dan seterusnya. Nah, coba perhatiin perubahannya. Secara logika, kalau kita kasih air, warnanya pasti pudar karena encer. Tapi di kesetimbangan kimia, pudarnya warna ini bukan karena cuma kebanyakan air, tapi karena hubungan mereka lagi renggang. Ibaratnya, zat merah ini merasa ruangannya terlalu kosong karena kita tambahin air. Jadi mereka memutuskan untuk pecah lagi jadi zat penyusunnya yang nggak berwarna tadi. Itulah cara kimia menjaga keseimbangan. Tapi kalau cuma pakai mata, Ini mataku, ini mata kiri mataku, ini kiri mata kanan mataku. kita cuma bisa bilang, oh warnanya pudar. Itu kurang ilmiah, makanya kita butuh alat canggih yaitu spektrofotometer. Cara kerjanya simpel banget. Alat ini bakal nembakin sinar ke cairan kita. Kalau cairannya pekat banget, merahnya, sinar yang tembus cuma dikit karena banyak yang diserap. Kalau cairannya pudar, sinarnya bakal tembus banyak. Angka yang muncul di layar itu namanya absorbansi. Semakin tinggi angkanya, berarti zat merahnya makin banyak. Di sini kita bisa lihat secara pasti seberapa drastis si zat merah itu mundur atau pecah gara-gara kita kasih air tadi. Untuk membuktikannya secara kuantitatif, kita gunakan spektrofotometer tadi. Alat ini mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh larutan pada panjang gelombang tertentu. Cara kerjanya, pertama kita kalibrasi dulu dengan gunakan larutan blanko berupa aqueous atau larutan tanpa warna. Nah, fungsinya itu untuk mengatur absorbansi ke 0. Kemudian pengukurannya dengan memasukkan sampel dari tiap tabung ke dalam kuvet. Catat nilai absorbansi dan ingat hukum Beer-Lambert. Absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Dengan data ini, kita bisa menghitung nilai tetapan kesetimbangannya dan melihat apakah nilai tersebut tetap konstan, meski konsentrasi awal diubah. Jadi, setelah kita ukur semua tabung
kita dapat pola yang jelas. Pengenceran itu ternyata beneran memaksa kesetimbangan itu bergeser. Semakin kita encerkan, sistem bakal berusaha bikin lebih banyak partikel dengan cara memecah zat merahnya. Eksperimen ini membuktikan kalau kimia itu dinamis, dia nggak diam, tapi selalu bergerak menyesuaikan keadaan lingkungan. Lewat bantuan alat kayak spektrofotometer, kita nggak cuma nebak-nebak pakai perasaan, tapi data yang kita hasilkan itu akurat. Gimana? Ternyata kesetimbangan nggak sebingung itu kan? Is it easy? No. Do I like it? No, I don't. But do I do it? Yeah, I do. Nah, dari percobaan ini kita belajar dua hal penting, yaitu kesetimbangan sangat sensitif terhadap perubahan volume atau konsentrasi, dan spektrofotometer adalah metode yang sangat andal dan tepat untuk mengamati perubahan kimia yang tidak bisa dilihat secara akurat oleh mata manusia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Terima kasih.